Oke, lagi seru ya. Jadi saya sih pengennya ini sampai 50, 40, 50 mungkin saya backtest karena saking saya penasarannya aja. Jadi kalau teman-teman tahu minggu ini saya benar-benar loss, dana pribadi saya banyak loss juga itu, dan waduh itu di atas 1000 Pak. Jadi saya benar-benar evaluasi banget karena ini beda banget dengan apa yang biasa saya pakai metodenya. Jadi ada yang berubah dari cara plan saya. Jadi baiknya saya benar-benar harus evaluasi. Kayak ini nyambung dari yang tadi kan kita sudah ya, tadi ini kena SL karena di sini. Nah, tepat banget kena SL ya. Jadi seperti ini. Sebenarnya ini bisa re-entry lagi dengan metode yang week downline, yang break. Jadi ketika ada range, dia fake out dan dia break range tersebut, itu langsung di follow by gitu. Tapi next karena kita nggak backtest itu, saya backtestnya fokus di sini, jadi kita skip. Oke, kita masuk ke sini. Berarti area sell limit kita di area 68. Kita fokus ke sini aja ya. Kita hitungannya nggak usah harian deh. Kita hitungannya bulanan. Jadi kalau ini misalnya kita seminggu gitu atau sebulan gitu, kita hitung aja. Ini kan baru sampai 10 kan dari tanggal 1. Nah, 10 jadi hitungannya satu hari satu. Kalau ini udah 0,5 lot juga kerasa banget Pak. Gitu kan, bener nggak? Gitu. Jadi mungkin kita tradingnya lebih sehat. Gitu. Ini benar-benar saya minimalisir masalah loss. Kebanyakan ngomong nanti recordnya ini. Oke, kita pasang limitnya di atas lagi di sini saudara-saudara. Ini anggap aja bercanda selingannya, tapi key levelnya di bawah di sini. Tapi di sini juga ada. Wah, nah kalau kayak begini itu kita bingung kan? Biar nggak bingung, kita gabung sama di sini. Ternyata space-nya agak besar. Di sini space-nya. Jadi space-nya segini nih. Nih, segini. 38. Bisa nggak kita pasang ini? Bisa. Tapi coba kita hitung dulu. Nah, dari sini kita spesifikin lagi ini ya ke tengah aja. Nah, kita ambil di sini. Baru kita sell limitin di sini. Short. Kita di 20 aja, ini di 15. Di 15. Oke. PO begini pasang tinggal. Tinggal karena kita pakai SL ya. Kalau dulu kita nggak pakai SL, jadi bener-bener saya mantengin tuh. Oke, kita lihat juga pergerakannya. Nah, yang ini kita hapus ya, biar nggak ke disturb. Yang ini ya, biarin. Nah, biar satu aja, yang kanan Kibo. Cuman itu biar untuk make sure aja areanya di mana. Yuk kita play lagi. Kita balik ke atas, kalau dia break di area 0 sampai ke bawah ya sudah, berarti sudah. Ini kalau begini, berarti kondisinya dia lagi ranking di tempo yang besar. Ya, jadi dia naik ke atas, turun lagi, naik ke atas gitu. Ranking dalam besar sebenarnya. Nah, kalau Fibo sendiri itu enaknya kayak begini. Tapi di saat lagi impuls, lagi beneran tren kayak gold sekarang ini yang beneran turun, itu pakai Fibo ini agak susah. Ya, Fibo-nya saya maksud retracement ya. Kalau teman-teman pakainya expansion itu masih bisa. Makanya saya ada 3 metode itu begitu. Bisa nggak sih retracement jadi expansion untuk kesepersekiannya gitu? Bisa. Tapi kan balik lagi. Kalau retracement itu untuk nge-trade di mana kita follow trend. Ya, jadi kalau lagi downtrend kita kan nyarinya sell, bener nggak? Sell berharap dia turun gitu. Dan untuk retracement jangkauan itu adalah untuk kita cari di mana posisi TP, bukan posisi reversal gitu. Sebenarnya sama aja kayak expansion, cuma kan kalau expansion itu lebih jauh gitu. Jadi udah, ini mungkin udah terjadi koreksi. Jadi kayak expansion kan dari sini nih. Kalau expansion itu sedikit, jadi cuman set di sini udah. Nah, di sini tuh kita udah tahu bisa reversal. Jadi nggak se ekstrim panjang begini gitu. Gitu kalau retracement. Kita follow, ini udah saya pasang di sini, udah ganti hari, nggak kena kan karena ranging begini. Nah, ranging begini adalah godaan di mana kita pengen entry langsung. Itu saya alamin banget minggu ini. Saking banyaknya ranking itu saya pengen entry langsung, saking nunggu Fibo-nya lama. Tapi jadinya malah jauh dari trading plan kita buat. Nah,
Di sini juga sebenarnya bisa untuk dia break dan kita retest karena pas area Fibo. Ini juga sebenarnya bisa untuk teman-teman untuk ini. Tapi ini sih enaknya pakai extension. Cuma nggak akan saya bahas. Bisa ngomong begini sambil kita senang-senang ketawa-ketawa ya. Nah, sudah. Ini harusnya kena. Cuma tadi areanya kita terlalu ini. Berarti ini kenanya itu dari sini, Pak. Pak, Bu ya. Nah, harusnya berarti kenanya dia dari sini. Bukan dari yang kanan itu. Tadi mana nih? Nah, di sini harusnya kenanya di 38. Bener nggak? Kalau 38 kita pasang di sini ya kena tuh. Nah, di sini udah. Gak apa-apa. Bukan rezeki. Udah nunggu 2 hari ini nggak TP ya. Jadi kita cancel. 0. Apa-apa. Jadi kita fail. Setidaknya kan balance kita aman, Pak. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita lihat di sini ada break. Di sini ada break. Di sini saya lihat ada garis Fibo. Entah dari yang sana mungkin. Di sini ya. Kita lihat ini clean area. Di sini juga dia nggak retest di sini, jadi ada kemungkinan di sini dia bakal retest. Kita coba bikin di sini. Kalau begini sih nggak harus 3 bulan ya. Per hari juga udah kelihatan kita bisa trade. Oke, kita lihat ini apakah di cancel atau enggak. Oh, kena Pak. Sebentar. Kena ini di sini. Wah, harusnya TP ini bukan cancel. TP-in aja ya. TP kita 0. 20. Ya mungkin besoknya kita re-entry di situ. Tapi kan sebenarnya ini udah rejection begini bisa juga nggak kena sih dari PO. Cuma kan ini area zone, tidak seperti Fibo yang tadi. Jadi kalau Fibo yang tadi kan bakal break nah kayak begitu. Coba kita masukin TP, ya keren Pak. Jadi kan kita juga harus re-entry, bener nggak? Ini sampai atas, yaudah ini kita tinggal dulu ya, biarin. Nah, ini ada 786, itu dari mana ya? Oh dari sini ke sini, harusnya kita pasang juga di sini. Jadi kalau 618 sudah, 786 ini belum kena ya. Kita coba pasang di sana. Wah, nggak bisa. Bisa aja deh. Nah, kita lihat karena kan ini nggak kena, kita pasin kena nggak? Dua ya, yang ini sama yang ini kita lihat. Ngopi dulu Pak. Nah ini sebenarnya udah jadi swing nih, ini bisa ditarik. Jadi Fibo ini sebenarnya bisa kita hapus, bisa kita hapus. Nah, ini biarin ada dua kan yang lagi jalan. Di PO-nya kita tambah lagi. Nah, masih di area yang sama kan, 618. Oke, kita geser ke sini. Nah, biasa, 618, 786 kita pasang 2. Takutnya kita harus komplain. Yang bawah ini lotnya mungkin agak gede ya. Tapi kalau misalnya dia nggak kena, ya sudah, skip aja. Ini weekend berkualitas, Pak. Bis. Kita lihat yang ini harusnya kena ini. Kalau kita begini. Ini SL nggak kena nggak ini? Oh, di break ya. Coba lihat. Wah, saya kalau mau dikecilin time frame berarti ini. Nanti nggak kelihatan lagi. Oh, harusnya di time frame kecil dia kena TP ya. Dari sini dia ada, oh ini ada koleksi yang candle ini nih.
Ini nih, yang panjang lebar ini nih. Seset. Jadi yang tadi PO kita TP di 15 dolar. Oke, berarti harganya sudah naik, berarti dia tidak begini jadinya. Jadi dia rally-nya di 38 nggak nyampe-nyampe sini. Sebenarnya areanya kan kalau golden area itu kan begini ya. Nih, kayak begini. Jadi kalau teman-teman bearersnya kuat, itu sebenarnya ordernya itu nggak begini. Kalau untuk swing intraday ya. Jadi buy-nya tuh kalau masuk sini area ini buy aja. Dan SL-nya teman-teman harusnya di sini. Jadi kalau mau buy, di sini long position dan minimal di satu atau mungkin lebih karena ini pasti diberikan. Jadi polanya itu ini swing low, make the higher high, nah make the higher low. Otomatis teman-teman SL-nya bisa di bawah sini 1:1, 100/100 gitu. Itu kayak begitu. Kalau untuk clue-nya ya. Oke, next. Karena ini sudah di break, berarti yang dua ini kita lihat apakah dia masuk ke area ini lagi. Kita biarkan saja PO-nya. Entah sampai kapan. Kita juga sambil tes, berarti PO kita kapan expire-nya. Sambil kita evaluasi juga. Kalau ini jadi swing, berarti kita tarik Fibo-nya kita ganti lagi. Nah, ini membentuk pola kepala naga. Jadi kalau begini harusnya ada penerusan ke atas. Oke. Sip. Udah dari sini. Ini kita close. Ini masih biarin ya. Kita belum tahu ini apa mana. Kita pindah ke sini swingnya. Wah, ini areanya udah berubah nih. Kalau begini kita agak ragu nih. Jadi kita cancel ya. Cancel karena space-nya udah berubah. Di 0. Di 0. Berarti kita TP naik ke sini. Masuk ke sini ya. PO-nya masuk di sini. Ini semakin gede loh. Areanya terlalu gede sebenarnya sih. Gitu, dan ini kita hapus aja nggak usah. Nah, kalau begini polanya kita juga bisa compare sama trend line. Ya tepatnya di mana. Nah, karena rally ada kemungkinan kita bisa PO di sini ya. Nah, di sini di 38 di sini. Karena tepat sama trend line. Kita lihat aja. Kalau memang terlalu mengkerucut begini berarti dia strong buy. Kalau begini teman-teman jangan maksa sell karena saya sering ngalamin banyak floating tuh karena ketika proyeksi kita trendline naik, kita giniin lagi itu semakin mengkerucut. Diginiin lagi itu semakin mengkerucut. Ini bakal ngebatang ini. Gitu. Tapi memang kondisi begini biasanya bakal jadi breaknya dalam. Cuman untuk sell-nya itu lebih baik tunggu nanti break trendline. Begitu. Karena kalau terlalu naik lagi itu namanya rally dan itu teman-teman bisa floatingnya gila-gilaan. Saya pernah floating sampai $700 tuh dan saya cut loss di 400 di $500 gara-gara kayak begini di gold tapi. Oke, kita lihat apakah kena trailer. Kalau dia break lagi di sana kita skip aja ya. Trailernya udah berarti nggak berlaku kan karena dia di sini. Nah, di raging memang dia break. Nah, bisa nggak di sini? Bisa. Jadi biasanya untuk tempat nanti dia retest. Jadi ketika sini naik ke atas dan di sini baru dia turun ke bawah. Tapi saya nggak bahas itu karena beda metode. Sep. Naik, push. Iya. Oke, SL. Nah, ini buat pasukan teman-teman. Jadi saya sama Pak Fikri sepakat bahwa kita tidak ada pending order ketika bentuknya baru break trend line. Ya, jadi ini sebenarnya kita tahu kalau udah kayak begini biasanya memang tidak akan dan biasanya itu di sini. Baik yang tadi 786 dan 618.
Nah, kalau lagi impuls begini 786 biasanya jadi titik terakhir dia ini, bahkan sampai bisa dari 886. Oke, ini video terakhir untuk metode ini kayaknya, jadi mungkin kita dengan metode seperti ini udah cukup ya, 70%. Nggak ada yang 100% Pak. Dia di sini ternyata. Di berapa nih? Oh, 0,5. 0,5 ini berapa ya? Kalau dari sana ke sini. Coba kita lihat dari sini ke sini. Wah, nggak bisa. Ya udah sih. Karena terlalu dekat ya. Oh iya, ini key levelnya di sini. 1, 2, 3. Kalau ini 1, 2, 3 juga. Jadi 5 juga bisa sih. Cuman ya nggak apa-apa. Apakah ini masih berlaku? Bisa. Tapi kayaknya 618 ini bakal tembusnya langsung ke sana. Nah, teman-teman coba lihat. Kondisi begini, kondisi dia retest itu pasti begini. Untuk sekarang. Ya, untuk update per 2020. Jadi kalau teman-teman lihat itu dia retest tuh nggak langsung turun. Rata-rata dia nyari-nyari SL dulu begini baru dia benar-benar turun. Ini swing low, ini make the higher low, lower low, lower high. Ini harusnya lebih dalam dari si ini untuk retest ini. Tapi kita lihat apakah ini berubah jalurnya. Ini masih berlaku ya karena 0 sama 100 ya nggak ada yang di break. Pak, bisa nggak kita cari Fibo dari sini ke sini? Bisa, kita ambil dari sini. Nah, oke tuh 786 kan di sini ya. Jadi untuk retest 618 bisa, 786 bisa. Jadi ini kan jadi swing low juga kan. Jadi bisa. Oke, cuma kita nggak ngeh kan karena kita nunggunya ini. Gitu, saking kecepatannya. Jadi ini video terakhir untuk tes ini. Pak, ini bisa jadi double top nggak sama ini? Belum tentu. Karena kalau teman-teman lihat kayak begini nih. Nah, dia baru break. Jadi ini belum tentu jadi double top. Karena baru break. Validnya break kenapa? Ada retest. Dan dia ada rejection di sini. Berarti ini memang beneran break. Kecuali kalau dia impuls tek, nah itu bisa. Tapi kalau bentuknya begini, ini beda. Ini juga kan broadening wedge ya. Nah, kayak begini kan. Biasanya juga penerusan. Jadi broadening wedge itu tadinya begini. Kayak mau bikin bullish flag. Terus tadinya, terus katanya dia ada. Ini namanya, apa namanya? Kecenderungan market. Hunter SL kalau bisa dibilang. Jadi otomatis patternnya berubah. Kalau begini kan jadinya falling wedge. Kalau begini jadinya bullish flag. Kalau begini jadinya broadening wedge. Gitu. Nah, karena ini sudah break, kita lihat dulu apakah dia masuk lagi nggak, atau memang benar terbang. Atau hanya fake out. Nah, ini juga pattern ini apa? Cup and handles ya. 2 menit lagi, kita lihat. Oke, sudah. Kita hapus frame of drawing, karena ini udah jadi swing high. Kita pindah plane ke sini, dan kita nanti buy limit di sini. Anggaplah 786 juga ada ya. Jadi biar saya nggak ribet. Nggak ribet bikin gambarnya. Nah, sama cup and handle, boom, cup and handle, boom, begitu, rally terus. Kita biar rally. Rally dari mana? Tadi kalau kita bikin trendline tuh bener-bener angkanya kan kuat ya ke sana. Ya saya lihat kayak begini udah nggak pernah berani lagi saya. Nah ini namanya QML, kalau dia benar refresh berarti QML. Wah 24.23, 24 sudah. Jadi kita punya win rate-nya cukup bagus. Jadi mungkin saya harus pasang lagi strategi dan metode ini untuk kedepannya. Terima kasih yang ikut nonton. Yuk, mudah-mudahan kita bisa sambil belajar di sini sambil jadi scalping master. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.